Jadi Anda nih semua di sini nih saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara semua kena PPN saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat nempanin para koruptor. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Fikan nasab mereka mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir, saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, tak paten aku. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu kondisi gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh utusan Nyai Roro Kidul tersebut ya. Kemarin kita sempat upload itu videonya, bahwa memang Rizik Syihab itu adalah penjahat kawan ya. Dan dia itu memang biang teroris. Sudah beritahu saya Habib Rizik Syihab itu adalah penjahat. Habib Rizik Syihab penjahat itu. Waduh. Untuk memberitahu ke semua orang bahwa Habib Rizik itu penjahat. Syihab penjahat. Ya biang teroris. Kenapa? Karena memang pekerjaan Rizik Syihab ini memang ngompor-ngompori masyarakat Indonesia. Selalu membuat narasi-narasi yang membenci pemerintahan melalui banyak hal. Kalau kemarin dia itu sudah mulai menjilat-jilat Bapak Prabowo dengan mengatakan akan mendukung penuh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Nah sekarang dia sudah mulai menyerang Bapak Prabowo melalui narasi-narasi yang tidak jelas. Narasi-narasi yang dia sendiri itu sebetulnya tidak paham, kurang jelas, atau tidak mendengar secara utuh pernyataan Bapak Presiden Prabowo. Ini ya, memang orang-orang seperti ini nih, aduh gimana ya. Memang seorang orang seperti ini memang memang jadi momok ya di negeri ini. Narasi-narasi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci pemerintahan. Nah sekarang dia serang melalui PPN, sementara yang dimaksud PPN 12% itu yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Artinya ketika berbicara sesuatu atau barang mewah, ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang kaya mestinya. Tidak untuk masyarakat yang miskin. Lalu kenapa Rizik Syihab ini membawa orang-orang miskin seakan-akan digerus dengan pajak-pajak yang tinggi. Aduh, ya Allah Rizik Syihab. Kita lihat videonya ya. Berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? Satu tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Kalau tak mau bayar pajak, ya jangan lewat di jalan raya. Bila perlu pulang saja ke Yaman. Begitulah setir dari orang-orang yang jengkel dengan pernyataan HRS yang dinilai menyesatkan masyarakat. Walau Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan secara detail tentang kenaikan pajak 11% menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Biadab, kurang ajar. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat, saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih, saudara, yang kalau beli baju kena PPN,
masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara, semua kena PPN, saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat ngempanin para koruptor, buat ngempanin tikus-tikus negara, saudara. Jadi artinya, saudara, artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat-rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Poster yang itu cukup banyak di katanya itu tidak manusiawi menaikkan pajak tapi tidak pernah mengembalikan ke masyarakat. Mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat itu jumlahnya sangat besar. Yang dikembalikan langsung nih dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi listrik, ya kan? Itu mungkin di atas 500 triliun dikembalikan ke masyarakat. Kalau listrik nggak disubsidi, saudara-saudara kita yang 900 kWh itu langganannya itu dia mungkin sudah nggak sanggup lagi membayar tagihan. Kalau misalnya BBM kita nggak disubsidi, mungkin ya kendaraan-kendaraan umum nggak bisa jalan, motor, kemudian mobil-mobil yang LCGC itu nggak sanggup bayar bahan bakar, termasuk juga kendaraan umum. Ini kan yang dikembalikan langsung ke masyarakat. Belum lagi nanti yang bantalan ekonomi, subsidi, bantuan sosial yang dikirimkan langsung ke masyarakat untuk misalnya, kan bantuan itu ada yang bantuan langsung tunai. Jadi memperkuat daya beli mereka. Itu kan dikirim uang dalam bentuk cash ke masyarakat yang membutuhkan. Itu kan uang pajak yang dikembalikan langsung, nggak dikembalikan bagaimana gitu loh. Ada misalnya nanti kan pelayanan dari pemerintah itu makin besar yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan dikembalikan buat masyarakat juga. Yang sekolah di sana siapa? Kan masyarakat. Gaji guru dialokasikan 81 triliun. Itu buat siapa? Itu kan buat masyarakat juga. Ada pemeriksaan kesehatan gratis lagi nanti. Supaya bisa mencegah daripada mengobati, kan lebih baik mencegah. Ini ada lebih dari 3 triliun. Dan banyak lagi yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu dikembalikan langsung ke masyarakat. Jadi termasuk makan bergizi gratis juga. Termasuk juga program makan bergizi gratis. Jadi menurut saya jangan sampai menebar kebohongan, menebar kebencian hanya untuk memuaskan ego, hanya untuk memuaskan unek-unek Anda untuk hari itu marah-marah sama pemerintah. Pemerintah kita mengembalikan dengan sangat banyak dan langsung ke masyarakat. Itu di luar yang dalam bentuk pembangunan loh. Bikin jalan, bikin irigasi, bikin bendungan, bikin bandara dan segala macam gitu loh. Jadi jangan sembarangan bicara kalau mau bilang nggak ada yang dikembalikan ke masyarakat. Justru di pemerintah kita, di pemerintah lain mungkin nggak ada itu. Yang dikembalikan dalam bentuk langsung itu mungkin nggak ada, semua jadi mungkin jadi pembangunan. Kalau di kita yang dikembalikan dalam bentuk langsung aja banyak kok. Itu kan uang. Betul. Itu kan uang pajak kita. Makanya sebenarnya memang pajak itu gotong royong. Semakin besar penghasilan dia, semakin besar pengeluaran per bulan dia, makin besar juga pajak yang dia sumbangan ke negara. Nanti buat apa? Untuk membantu masyarakat yang lebih kecil. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram. Apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Media sosial kita nggak ada batasan ya. Semua orang berhak berkomentar, semua orang berhak berteori, semua orang berhak, walaupun misalnya salah pahamnya lebih banyak. Juga lebih senang kadang-kadang melihat sisi yang negatif ya. Sisi yang negatif. Padahal pemerintah itu sebenarnya kan kalau mau fair, ini kan semakin besar pengeluaran orang. Atau artinya semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin besar juga pajak yang dia bayar, PPN yang dia bayar. Kalau orang yang belanja bulanannya 50 juta tentu lebih besar juga. PPN dia kan 1% dari 50 juta. Kalau orang yang belanja bulanannya hanya 3 juta ya 1% dari 3 juta. 1% dari 3 juta itu 30.000. Yaitu ada
barang-barang yang sama sekali tidak dikenakan PPN. Oke. Jadi kalau beli beras, itu kan barang kebutuhan pokok kita. Itu bukan PPN 10%, nggak ada PPN-nya. Bahkan sampai hari ini beli daging Wagyu itu nggak ada PPN-nya. Padahal harusnya Wagyu dengan daging yang sangat premium gitu harusnya dapat PPN. Beli buah-buahan, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu nggak ada PPN-nya. Jasa pendidikan, itu nggak ada PPN-nya. Jasa transportasi, jasa kesehatan, itu nggak ada PPN-nya. Bukan 10%, tanpa PPN sama sekali. Coba bayangkan, kalau pemerintah memungut PPN dari sektor-sektor ini, itu sebenarnya yang didapatkan pemerintah bisa lebih besar loh. Karena kalau dihitung nih, sektor-sektor yang dibebaskan PPN-nya barang pokok, jasa pendidikan, jasa transportasi, itu nilai PPN-nya sekitar 265 triliun. Dan pemerintah tidak memungut itu. Kenapa? Karena ini kalau dipungut PPN, akan langsung punya efek terhadap kehidupan masyarakat banyak, termasuk masyarakat kecil. Terutama masyarakat kecil. Kalau PPN ini kan, yang ada sekarang ini kan untuk barang-barang yang kita beli ini kan hasil-hasil industri olahan ini. Beli odol kan nggak tiap hari. Kita beli sabun kan nggak tiap hari. Tapi beli beras bisa habis tiap hari. Beli ikan, beli daging bisa tiap hari. Kita beli baju kan nggak setiap hari. Kita beli sepatu kan nggak setiap hari. Jadi barang-barang ini memang sejak lama sudah dikenakan. Sudah dikenakan PPN. Cuman amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, ini penting nih, amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, tanggal 1 Januari nanti, dari 11 menjadi 12%. Hanya kayak gitu sebenarnya simple. Jadi negara tidak memungut pajak yang lebih besar. Yang 265 triliun itu nggak dipungut oleh negara. Kenapa? Itu langsung efeknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau beli beras, beli daging, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu langsung dikenakan PPN, langsung berakibat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu sama pemerintah dibebaskan. Bukannya PPN 10%, nggak ada PPN sama sekali. Dan itu kalau dipungut PPN, kira-kira nilainya 265 triliun. Jadi banyak sekali sebenarnya dibebaskan oleh pemerintah itu, bukan hanya tidak dinaikkan PPN-nya, tapi tidak dipungut sama sekali PPN-nya. Jadi hari ini kita beli beras buat makan itu nggak ada PPN tuh. Beli daging tuh nggak ada PPN tuh. Kita bayar sekolah anak tuh nggak ada PPN. Jadi entah apa yang ada di otak Bapak Rizik Syihab ini ya, selalu kok selalu kayaknya dipenuhi dengan kebencian terhadap pemerintahan, siapapun pemerintahannya. Siapapun itu pemerintahannya, sekarang sudah mulai menyerang Bapak Prabowo ya. Kalau menurut asumsi saya, apakah karena dia itu tidak mendapatkan jabatan apa-apa di negeri ini? Sementara di sisi lain justru Bang Haji Roma Irama itu dirangkul oleh Bapak Kemenak. Namun Bapak Rizik Syihab ini tidak mendapat kehormatan apa-apa dalam pemerintahan. Mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak, Bagir Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali, termasuk aulia utis'a, Kontrol jembut matane picek asu. Tenang. Ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir. Saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui. Tak paten aku. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu kondisi gini. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Matamu picek. Diam saudara. Karena aku dasar orangnya. Hah? Munafik. Taruh dulu. Iya. Ya kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah. Ya, yang seakan iki sing goblok-goblok. Aku sekarang jualan golok sama pedang. Sini tak tebas dasmu ini. Tenang. Saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Gak masalah, matamu picek. Gak masalah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000. Matamu picek itu.
Jancuk jaran kon niku anjir. Dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Udah kiamat seperti ini, masih bersandiwara, masih berbohong. Ngeri pokoknya. Bone ancuk kabeh. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya suul khatimah. Jancuk 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 jancuk. Taruh. Iya. Dobol. Maka daripada itu, saya cuma khawatir keadaan mereka yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa su'il khatimah indal maut. Bangsat kamu itu. Itu nguruk. Sombongnya selangit. Kamu ngomong aku stres, tak culek, tak cungkil matamu. Anakmu, bojomu, wetengmu, wong tuamu bledos kena corona. Mate bongko kabeh. Kalau kamu kena corona enggak apa-apa, mate ngono. Bawa mati kemunafikanmu itu.